Halo guys, kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang pulau horor atau berhantu yang ada di Indonesia. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan subrek aja hehehehe. Selain subrek gratis, itu juga bisa membuat saya semangat membuat video-video yang belum kalian ketahui. Wakakak. 1. Pulau Galang. Pulau yang terletak di Kepulauan Riau ini memiliki sejarah kelam. Pada tahun 1976 sampai tahun 1996, Pulau Galang menjadi tempat mengungsi ribuan tentara Vietnam yang meninggalkan negaranya setelah tragedi Perang Vietnam. Mereka yang tak lolos melanjutkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat, dirampok dan dibunuh dengan keji. Ada pula yang memutuskan untuk bunuh diri di pulau tersebut. Hal itulah yang membuat pulau ini diselimuti aura angker. Banyak pelaut yang mengaku melihat pulau ini sangat gelap dari kejauhan. Bahkan, seringkali terlihat penampakan tentara di pinggir pantai yang melambaikan tangan ke kapal. 2. Pulau Kelor. Pulau Kelor masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu yang jadi wilayah administratif DKI Jakarta. Luasnya hanya 28 hektar. Pulau ini memiliki benteng Martelo yang merupakan peninggalan VOC untuk berperang dengan Portugis pada abad ke-17. Benteng dan pulau tersebut hancur pada 1883 karena letusan dahsyat Gunung Krakatau. Hal tersebut membuat hampir seluruh tentara di sana meninggal dunia. Kini, banyak orang yang menganggap Pulau Kelor sangat angker. Seringkali terdengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar bekas benteng Martelo berdiri. 3. Pulau Kembang. Pulau Kelor masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu yang jadi wilayah administratif DKI Jakarta. Luasnya hanya 28 hektar. Pulau ini memiliki benteng Martelo yang merupakan peninggalan VOC untuk berperang dengan Portugis pada abad ke-17. Benteng dan pulau tersebut hancur pada 1883 karena letusan dahsyat Gunung Krakatau. Hal tersebut membuat hampir seluruh tentara di sana meninggal dunia. Kini, banyak orang yang menganggap Pulau Kelor sangat angker. Seringkali terdengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar bekas benteng Martelo berdiri. 4. Pulau Tidung Kecil. Kisah seram Pulau Tidung berawal dari penamaannya. Nama pulau kecil di Kepulauan Seribu ini berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung, Kalimantan Timur, yakni Raja Pandita. Ia diasingkan Belanda saat masa penjajahan. Setelah menjadi penduduk pertama di sana, datanglah tetua yang terkenal dengan gelar Panglima Hitam ke Pulau Tidung. Mereka berdua menghabiskan hidupnya di sana dan dimakamkan di Pulau Tidung Kecil. Konon, kedua tokoh tersebut kerap terlihat di sekitar pesisir Pulau Tidung Kecil. Padahal, pulau ini tak berpenghuni, sepi, dan terlihat gelap. 5. Pulau Nusa Barong. Keindahan Pulau Nusa Barong memang sangat memikat. Meski jumlah penduduknya tak banyak, pulau kecil ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Di balik keindahannya, terdapat cerita horor yang menyeramkan. Dulu, Pulau Nusa Barong sempat ramai penduduk sebelum diserang Belanda saat masa penjajahan. Warga sekitar meyakini bahwa pulau ini dihuni seekor ular raksasa dan kerap dijadikan lokasi bagi mereka yang ingin belajar ilmu hitam. 6. Pulau Onras. Selanjutnya, ada Pulau Onras yang berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Meski terkenal indah dan menawan, Pulau Onras memiliki cukup banyak bangunan bekas peninggalan Belanda yang terbengkalai. Ada pula sumur tua dan makam yang dikenal angker. Warga setempat mengaku sering mendengar suara-suara misterius dari bangunan Belanda tersebut. Ada pula penampakan jenderal dan noni Belanda yang kerap berlalu lalang. 7. Pulau Cipir. Lagi-lagi masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina bagi penderita kusta. Karena itulah cukup banyak gedung rumah sakit terbengkalai di sana. Bekas bangunan rumah sakit tersebut kini terlihat angker dan menyeramkan. Warga yang melewatinya mengaku sering mendengar suara minta tolong dan rintihan kesakitan. Mereka meyakini itu adalah suara pasien yang tak berhasil selamat. Itulah deretan pulau yang diyakini paling berhantu di Indonesia. Sejarah dan mitos kelam membuat pulau-pulau tersebut diselimuti aura menyeramkan. Berani membuktikannya sendiri, tetap jaga sikap dan tutur kata baik, supaya tak terjadi hal-hal buruk. Sekian dulu guys videonya. Berhubung saya ada rapat sama om saya yang berada di Jerman yang bernama Tom Odell, dan saya tidak akan capek untuk menyebutkan. Silakan like, comment, and subrek. Terima kasih.